Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Velin Sriwahini Karya dengan NPM akhir 012. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai modul Litpack dari Mike Zero yang akan saya simulasikan terkait perubahan garis pantai. Namun adanya hambatan berupa cekungan di perairan gitu, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pemodelan dari garis pantainya sendiri. Mungkin untuk pertama kita akan membuka software Mike Zero-nya terlebih dahulu. Dalam pemodelan atau pensimulasian garis pantai menggunakan hambatan berupa adanya cekungan di wilayah pesisir ini, data-data yang kita perlukan yaitu yang pertama baseline, yang kedua itu batimetri, yang ketiga itu data-data yang berhubungan dengan cuaca, dan yang keempat itu berupa data cekungan yang berada di perairan tempat kita mensimulasikan perubahan garis pantai. Nah, untuk yang pertama, hal yang harus kita lakukan berupa membuka software Mike Zero-nya. Kemudian kita akan melakukan input data dari hasil observasi atau data yang sudah kita miliki sebelumnya. Hal pertama kali yang akan kita input adalah data batimetri. Pertama, kita klik New File, kemudian pilih Profile Series karena ini merupakan data batimetri. Lalu pilih Crosser Profile. Nah, di sini kita masukkan koordinat sesuai daerah kajian kita. Saya menggunakan daerah sekitar Selat Sunda seperti dalam video sebelumnya dengan koordinat yaitu 104,7065 dan min 6,83. Untuk map projection-nya sendiri, berdasarkan sistem UTM zone, Selat Sunda ini termasuk ke dalam UTM zone 48N. Sehingga di sini map projection-nya kita sesuaikan berdasarkan wilayah kajian kita. Jika memang belum terdapat pilihan di sini, kita bisa browse dan nanti bisa memilih map projection sesuai dengan daerah kajian yang kita miliki. Jika sudah disesuaikan, lalu klik OK. Di sini akan muncul mengenai number of grid point dan grid step. Maksudnya adalah di sini number of grid point adalah berapa banyak grid yang kita miliki. Di sini adalah panjang-panjang perubahan garis pantai atau garis yang kita buat untuk menentukan terjadinya perubahan garis pantai tersebut. Kemudian grid step di sini adalah jarak antara satu grid terhadap grid yang lainnya. Setelah disesuaikan, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian di data batimetri sendiri akan terdapat beberapa inputan data seperti misalnya kita untuk melihat inputan data apa saja, kita bisa lihat di edit, kemudian di items. Nah, di sini kita bisa lihat data-data apa saja yang harus kita input. Yang pertama itu adalah data batimetri. Data batimetri sendiri adalah data kedalaman wilayah kajian yang kita miliki. Kemudian di sini ada data roughness. Data roughness di sini itu akan berhubungan dengan jenis sedimen atau jenis partikel sedimen yang ada di wilayah kajian tersebut. Nah, selain dari roughness sendiri itu ada mean grain diameter. Nah, mean grain diameter juga akan berhubungan dengan roughness atau akan berhubungan juga dengan ukuran partikel yang ada di wilayah kajian yang kita miliki. Velocity itu sama halnya dengan mean grain diameter, nantinya ini akan berhubungan dengan data sedimen atau data partikel sedimen. Kemudian ada juga geometrical spreading. Data-data ini merupakan data-data yang harus diinput ke dalam data batimetri yang akan kita gunakan dalam proses pensimulasian. Namun karena ini contoh sederhana, kita akan menggunakan
data batimetri yang sudah disediakan oleh Mike sebagai pembelajaran. Nah, data batimetrinya itu seperti ini di modul Mike-nya sendiri. Untuk proses inputnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kita klik new file, kemudian profil series, lalu ini kita klik Quotient profile, dan nanti akan muncul data-data yang memang harus kita lengkapi. Nah, di data batimetri ini seperti yang sudah saya jelaskan, terdapat beberapa data juga yang harus diinput, di antaranya yang tadi batimetri, roughness, mean grain diameter, velocity, geometrical spreading. Nah, untuk contoh yang akan nantinya kita simulasikan, data batimetrinya dari mulai negatif 14, negatif 13, tanda negatif ini digunakan jika kedalaman yang kita peroleh adalah kedalaman di bawah permukaan air. Sehingga kita harus menggunakan tanda negatif di depan angka tersebut. Lain halnya jika ketinggian yang kita peroleh di atas permukaan air laut itu tidak perlu menggunakan tanda negatif. Kemudian data untuk roughness-nya sendiri munculnya seperti ini. Di sini digunakan nilai 0,004 keseluruhan data. Tapi memungkinkan data di lapangan akan berbeda ya. Ini hanya sekedar contoh sederhana untuk bagaimana mengetahui cara pensimulasian model perubahan garis pantai di mana adanya sebuah cekungan di wilayah tersebut. Selain data roughness, ada juga mean grain diameter, nilainya disamaratakan gitu 0,2. Kemudian ada juga data velocity, di sini juga nilainya disamaratakan gitu 0,023. Dan yang terakhir data yang harus diinput dalam batimetri adalah geometrical spreading senilai 1,414 disamaratakan untuk keseluruhan data. Nah, untuk berikutnya, data yang harus kita input selain dari data batimetri adalah baseline atau garis awal yang kita tentukan gitu. Nah, yang pertama sama, kita klik new file, kemudian klik profile series, dan klik OK. Di sini kita pilih initial coastline alignment, karena yang akan kita masukkan adalah baseline atau garis awal dalam kita melakukan perhitungan. Lalu kita klik OK, akan muncul tampilan seperti ini, dan kita sesuaikan kembali sesuai wilayah kajian kita, yaitu tadi 104,7065, dan untuk latitude-nya min 6,83. Setelah disesuaikan, kita klik OK kembali. Di sini juga terdapat number of grid point, kemudian grid step. Seperti penjelasan di awal bahwa number of grid point sendiri adalah berapa banyak grid yang kita gunakan dalam perhitungan, sedangkan grid step sendiri adalah jarak setiap grid atau jarak dari satu grid ke grid lainnya. Setelah sesuai, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Bisa kita lihat ada 10 ya, ada 10 grid yang harus kita isi dengan data yang kita miliki. Kemudian kita harus Oke, di sini terdapat 10 data yang mana kolom-kolom kosong ini harus kita isi dengan data yang kita miliki. Sama halnya dengan data batimetri tadi, big position atau baseline yang sudah kita tentukan ini, terdapat beberapa inputan data yang memang harus kita lengkapi. Nih, untuk melihatnya kita lihat di edit, kemudian klik items. Di sini bisa kita ketahui data-data apa saja yang perlu kita input di baseline atau di beach position ini. Yang pertama itu ada beach position tentunya. Beach position ini bisa kita tentukan jaraknya beberapa meter dari jarak
batas garis pantai atau perubahan garis pantainya. Kemudian dune position. Dune position sendiri ini merupakan garis yang perlu kita persiapkan gitu di belakang baseline atau di belakang beach positionnya sendiri. Nah, yang berikutnya adalah height of dunes atau ketinggian dari dunesnya sendiri itu harus kita ketahui juga gitu dengan cara pengukuran di lapangan. Nah, kemudian ada profile of number, terus ada offshore depth contour atau kedalaman dari perairan yang gridnya kita buat gitu. Kemudian ada active depth seperti itu. Nah, setelah selesai kita input seluruh data, hal yang akan kita lakukan adalah save data tersebut dengan cara file, kemudian klik save. Nantinya data tersebut akan tersimpan pada folder sesuai dengan penyimpanan yang kita inginkan. Namun untuk dalam pensimulasian data yang kita miliki, secara sederhana data-data yang kita input itu adalah seperti ini. Kita lihat view beach position. Beach positionnya di sini berbeda-beda, ada min 200 berdasarkan data yang dimiliki gitu. Jadi beach position ini adalah posisi awal di mana kita akan menarik garis ke daerah perairan. Nah, selain beach position sendiri, ada juga data dune position. Di sini dune position atau garisnya itu ditetapkan negatif 1000. Kenapa negatif 1000? Negatif ini digunakan untuk data yang memang berada di belakang, gitu. Di belakang garis yang awal yang sudah kita tentukan. Nah, yang berikutnya adalah height of dunes. Di sini height of dunes-nya dianggap 0 atau dianggap dunes itu rata, tidak memiliki ketinggian. Data selanjutnya adalah data profile number. Di sini diisi dengan 1. Dan data berikutnya adalah angle between baseline and offshore depth contour. Diisi juga dengan 0 atau dianggap ke dalamnya itu sama rata, yaitu 0 meter. Nah, yang terakhir adalah active depth. Kedalamannya juga dianggap sama, yaitu 5 meter. Nah, setelah selesai menginput data baseline dan bathymetry, data yang berikutnya yang harus kita input adalah data yang berhubungan dengan cuaca atau wave climate. Di sini karena data yang berhubungan dengan cuaca itu berhubungan dengan waktu ya, sehingga yang kita buat lagi bukan profile series tapi time series. Klik OK. Kemudian kita klik wave climate. Oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan menyesuaikan berapa banyak itu data yang kita miliki dan berapa waktu yang kita gunakan dalam pengukuran data tersebut. Di sini misalnya kita menggunakan selama per 10 detik. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita isi berdasarkan data-data yang kita miliki, kayak misalnya waktunya berapa, kemudian tinggi gelombangnya, kemudian rata-rata gelombang pecah, profile number, kemudian ada periode gelombangnya, ada relative height, kemudian water levelnya atau rata-rata tinggi muka lautnya, dan beberapa data-data yang memang harus kita input seperti kecepatan angin. Semuanya harus kita input karena data-data ini yang nantinya akan berhubungan dengan pemodelan garis pantai. Secara sederhananya, data tersebut akan tampil seperti ini. Jadi di sini sudah ditentukan
dalam pemodelan sederhana yang Mike sediakan itu untuk pemodelan garis pantai di mana adanya cekungan di wilayah pantai atau di wilayah pesisir tersebut. Seperti ini. Mungkin yang terakhir, data yang harus kita input adalah data yang berhubungan dengan cekungan tersebut. Nantinya data tersebut itu akan seperti ini. Nah, data yang terakhir kita input itu ada beberapa juga data yang harus kita input seperti coastline, depth by coast, littoral drift, integral drift, accumulation volume, peak tip CL, behind level, kemudian dune position-nya. Coastline di sini kan garis pantainya sendiri, kemudian kedalaman garis pantainya itu, kemudian littoral drift dalam satuan meter kubik per hari, kemudian integrated drift itu satuannya meter kubik, kemudian volume yang terakumulasinya itu satuannya meter kubik per meter. Nanti data-data tersebut akan diinput berdasarkan data yang kita miliki, baik hasil observasi langsung di lapangan atau data-data yang disediakan oleh instansi-instansi terkait. Nah, untuk melakukan proses simulasi data atau pemodelan dari data perubahan garis pantai ini karena adanya cekungan, hal yang harus kita lakukan berupa kita klik file, kemudian klik lead pack, dan oke. Di sini juga kita akan sesuaikan wilayah kajian yang kita miliki. Setelah seperti ini, lalu klik next. Nantinya koordinat ini akan di convert dari mic-nya sendiri setelah kita menginput koordinat awal berupa latitude dan longitude dari daerah kajian yang kita miliki. Kemudian next. Nah, di sini terdapat baseline grid, di mana baseline grid ini inputannya ada lake, dx, dan no of grid point. Jadi di sini itu adalah panjang grid yang kita buat. Di sini adalah 8.000 meter. Nah, untuk dx-nya sendiri adalah 80 meter. Yang dimaksud dx sendiri adalah jarak dari satu grid ke grid yang lainnya adalah sejauh 80 meter. Dan untuk no of grid point-nya itu sebanyak 101 no of grid point ini merupakan jumlah grid yang kita miliki untuk perhitungan garis pantai ini. Kemudian kita klik finish. Setelah muncul tampilan seperti ini merupakan tampilan baseline serta grid-grid yang kita buat yang tadi sebanyak 101 grid dan panjang baseline sepanjang 8.000 meter. Dan untuk melakukan pemodelannya sendiri, karena data yang sudah kita miliki sudah di-convert dari mic-nya sendiri, kita tinggal klik untitles, kita klik engines, kemudian lead line, open accept to, klik ini ya. Nah, kita tinggal masukkan data yang kita miliki tadi, baik itu Browin 0, Browin 1, atau Browin 2 itu sesuai kebutuhan, namun untuk simulasi kali ini saya akan menggunakan yang Browin 0. Kita open, kemudian next. Nah, di sini ada inputan select coastline atau baseline tadi. Di sini sudah otomatis terinput karena tadi data yang sudah kita miliki sudah bergabung di BR line 0 tadi. Kemudian next. Next lagi. Nah, di sini akan muncul juga inputan berapa banyak
grid yang kita simulasikan. Next lagi. Nah, di sini juga ada data atau waktu yang kita gunakan dalam proses pensimulasian ini. Kita gunakan tahun 1990 di bulan 1 tanggal 1 dari jam 00 sampai 1990 bulan 1 hingga tanggal 2 jam 00. Kemudian next lagi. Next. Ini adalah perhitungan yang sudah disediakan oleh Mike, jadi tidak perlu diubah. Kita sesuaikan saja dengan data yang sudah disediakan. Next. Nah, di sini ada output data atau data nanti ini akan disimpan dalam file apa dan folder apa, itu bisa disesuaikan dengan cara klik ini, dan kita sesuaikan dengan data yang kita miliki dan folder penyimpanan yang akan kita gunakan. Setelah itu kita klik next. Nah, untuk melihat model simulasinya sendiri, kita bisa langsung klik execute dengan cara start with graph. Save dulu jika mau di save. Karena sudah ada, jadi tidak perlu di save. Nah, nantinya akan muncul grafik seperti ini, di mana di garis pantainya sendiri akan terdapat sebuah cekungan seperti pada grafik di atas. Nah, nantinya cekungan ini memang akan mempengaruhi terjadinya perubahan garis pantai, di mana di sisi lain terjadi penumpukan sedimen, dan di sisi lainnya mengalami pengurangan sedimen sendiri, sehingga nantinya akan terbentuk suatu cekungan di pantai. Mungkin untuk pemodelan perubahan garis pantai dengan adanya groin atau cekungan di pesisir, saya cukupkan. Ini merupakan pemodelan sederhana yang mana data-data yang kita butuhkan sudah disediakan di Mike. Namun untuk memodifikasi data-data tersebut bisa dilakukan dengan cara penelitian atau observasi langsung di lapangan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.